aja kuliah kita nanti. Kalau ada yang masih ingin gabung, tinggal gabung aja. Oke, suara saya bisa didengar ya? Bisa Pak, terdengar jelas. Bisa Pak. Oke, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita minggu depan sudah UTS ya. Jadi harapan saya kemarin yang tugas-tugas opsional kalau bisa ini ya, kalau bisa dicicil atau paling tidak ada yang mewakili biar bisa kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama kan kemarin pemrograman Liskar estimator yang contoh di MATLAB coba dirubah ke Python. Kemudian yang kedua kemarin kan bagaimana menggunakan neural untuk menyelesaikan persamaan garis ya. Yang hari ini nanti mungkin bisa saya beri contoh yang menggunakan deep learning ya. Jadi neural kan dalam perkembangannya sudah menjadi deep learning, sehingga orang sekarang sudah istilahnya kalau bilang deep learning sebenarnya ya basicnya neural juga. Cuman biasanya kalau dalam perkembangannya yang terkini sekarang sudah menggunakan banyak framework. Di antaranya mungkin nanti TensorFlow, ya, Keras, dan lain-lain. Nanti mungkin hari ini kita coba berkenalan dengan TensorFlow. Di link yang minggu lalu Anda sudah saya kasih link untuk contoh menyelesaikan persamaan linear menggunakan ini kan, TensorFlow ya. Nah, yang hari ini kita lebih bebas, jadi lebih memanfaatkan deep learning atau mungkin juga berbasis TensorFlow ini untuk menyelesaikan pengenalan pola secara umum ya, yang tidak harus linear. Jadi kita akan mencoba menyelesaikan secara umum. Misalnya nanti kita coba menirukan gerbang XOR ya. Kan ada di teknik digital ya, atau apa, mata kuliah sistem digital atau apa. Itu kalau dulu kan ada teknik digital, kalau sekarang mungkin ada di matematika diskrit barangkali. Jadi ada gerbang-gerbang logika, AND, OR, XOR, dan lain-lain. Nah itu nanti kita coba tirukan, misalnya menggunakan deep learning ya. Oke, jadi jadwalnya kalau UTS kita tinggal ini sih, biasanya kalau kelas saya tetap sesuai jadwal kuliah, Anda tinggal kerjakan lewat email nanti soalnya biasanya saya coba kita lihat pengumumannya ini kan. Ini kan pengumumannya mulai tanggal 5 kita sudah mengikuti jadwal UTS-nya kan. Nih mulai tanggal 5 lah, tanggal 5 ini kan minggu depan ya. Ini tanggal sekarang kan 29, nah minggu depan adalah tanggal 5. UTS-nya ya materinya sih seputar pengenalan pola basic ya. Jadi apa yang sudah Anda kuasai dengan pengenalan pola dari basic dulu, mulai yang ini yang masih menggunakan persamaan garis dan seterusnya. Kemudian kita sudah mencoba memanfaatkan yang sekarang sudah menggunakan neural dan deep learning salah satunya. Yang deep learning ini kayaknya mungkin nanti agak panjang karena cukup banyak perkembangannya, dan kalau nanti Anda mungkin mau dibawa untuk mengerjakan skripsi, deep learning kan cukup banyak variannya. Anda bisa gabung dengan mata-mata kuliah lain. Di pengenalan pola kan sebenarnya menerapkan saja sebenarnya. Jadi mata kuliah AI juga ada dibahas neural dan deep learning, cuman mungkin secara umum lah kalau di sini kan untuk pengenalan pola. Kemudian di microcontroller Anda juga belajar hardware. Nah, hardware itu juga pada saat mengolah input menjadi output, Anda bisa saja memanfaatkan algoritma kecerdasan buatan. Ya salah satunya bisa neural atau deep learning ini ya.
Jadi banyak manfaatnya sebenarnya nanti di dalam penerapannya. Mungkin setelah UTS kita bahas lebih detail, sekalian mungkin yang terbaru metode-metode yang untuk penyelesaian di pattern recognition atau pengenalan pola sesuai yang ada di buku kita itu. Mungkin di buku itu ya rujukan kita yang di awal itu masih tetap bisa digunakan ya. Oke, untuk UTS-nya nggak ada pertanyaan ya. Biasanya nanti tinggal saya email, Anda cek email masing-masing untuk mengerjakannya. Oke, hari ini kita bisa pakai slide sembarang sih. Di sana yang tadi saya WA itu, ini mungkin salah satunya yang membahas menggunakan deep learning dengan TensorFlow ya, khususnya dengan TensorFlow dulu. Ya kan frameworknya kan cukup banyak, di antaranya adalah TensorFlow ini, sebelum kita belajar Keras dan lain-lain. Bapak, apakah boleh nanti misalnya skripsi menggunakan TensorFlow? Biasanya boleh selama Anda ini ya, jelaskan misalnya pemodelannya ya, pemodelannya kan database-nya pakai database Anda sendiri, kemudian Anda coba tuning menggunakan pemodelannya itu ya, memanfaatkan mungkin bisa saja digabung dengan algoritma lain atau hanya tetap TensorFlow tetapi dengan apa? Dengan menunjukkan ada kontribusi Anda untuk membuat TensorFlow yang Anda terapkan itu memang layak untuk skripsi dan lain-lain. Oke, jadi TensorFlow ini salah satu library, sebenarnya dia library, tapi karena dia cukup powerful untuk menyelesaikan masalah, sehingga dia bisa semacam kerangka penyelesaian masalah, makanya kadang juga disebut framework ya, di TensorFlow. Nah, TensorFlow ini library yang open source, dikembangkan oleh Google ya. Nah, mungkin nanti ya secara umum, jadi kan kemarin sudah kita jelaskan mengenai neural. Jadi deep learning menggunakan TensorFlow ini tidak lain sebenarnya mengulang neural juga, karena basicnya adalah neural ya. Kemudian nanti distribusinya ada model parallelism dan data parallelism. Kemudian TensorFlow framework, nah di sini kan, jadi kadang memang dia sebenarnya library open source, tetapi karena dia memang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah, dia lebih suka orang-orang kadang menyebut dengan framework ini ya, framework TensorFlow. Dari mulai strukturnya, terus bagaimana pelatihannya, contohnya, dan penerapannya ya. Ya kira-kira nanti kalau Anda mau bekerja dengan TPU atau GPU, Anda mungkin bisa mencoba coding langsung online di Colab ya, Google Colab, colabs.google.com ya, .go.id atau .com. Ini kalau Anda mau menggunakan GPU dan TPU, tapi kalau tidak ya Anda cukup pakai CPU, pakai laptop kita masing-masing. Oke, jadi sebenarnya kan deep learning ini adalah bagian dari machine learning. Ya, kita akan mencoba bagaimana komputer memiliki kemampuan belajar ya. Machine learning. Nah, ini untuk yang deep learning kadang disebut juga deep neural network atau DNN ya. Deep neural network. Jadi neural network yang lebih dalam. Deep ya. Ini subset dari ANN, bagian dari Artificial Neural Network. Deep learning dia juga bagian dari machine learning yang concern apa? Dengan algoritma yang diinspirasi dari struktur dan fungsi dari otak manusia yang disebut Artificial Neural Network atau jaringan saraf tiruan.
Ya, kenapa? Ya karena memang deep learning ini kan kelanjutan dari neural. Nah, di mana neural kan menirukan cara kerja sel saraf otak kita ya. Uh, Secara umum AI, kemudian mesin learning dan deep learning posisinya di mana? Jadi untuk bagian besarnya adalah AI ya, yang kita pelajari mata kuliahnya kecerdasan buatan, ya kan? Kemudian di dalam AI ini masih ada namanya mesin learning. Nah, mesin learning bagian dari AI. Nah, sedangkan deep learning ini, nah, mesin learning kita juga ada kuliahnya kan. AI kita ada kuliahnya, mesin learning ada kuliahnya. Kemudian deep learning, ini bagian dari mesin learning. Ini harusnya kita pelajari juga di mata kuliah mesin learning. Mungkin juga di AI ya, karena sekarang memang seperti tumpang tindih sebenarnya. Cuman kalau di mata kuliah kita harusnya lebih cenderung ke penerapannya, di pengenalan polanya. Nah, jadi deep learning ini adalah bagian dari machine learning bagian dari AI secara umum ya. Jadi orang menyebut deep learning itu sebagai reinkarnasi dari neural network ya, reinkarnasi dari jaringan saraf tiruan. Orang kadang menyebut jaringan sel saraf tiruan atau jaringan saraf tiruan saja. Reinkarnasinya ya, ini kan bagusnya dia nyebutnya kayak gitu ya. Memang karena deep learning basicnya adalah neural ini ya. Cuman orang-orang ya peneliti-peneliti dunia mungkin seolah-olah sudah jenuh ya pada saat belajar ANN dulu. Namun begitu dikembangkan dengan sedikit paradigma baru, di deep learning kan banyak sekali problem, mulai optimasinya, ya, cara bagaimana mengoptimalkan kinerjanya, bahkan dengan dukungan prosesor GPU dan TPU, itu sudah luar biasa perkembangannya dari deep learning ini ya. Key benefit-nya kira-kira, yang tentunya ya karena dengan komputasi yang sudah luar biasa saat ini, memungkinkan ANN dulu yang mungkin orang sudah agak jenuh, sekarang terbuka lagi harapan bahwa ANN yang sekarang menjadi deep learning ini sudah bisa lebih banyak untuk menyelesaikan problem ya. Ini contohnya untuk mengenali kucing gambarnya ini. Ini menggunakan salah satu arsitektur dari deep neural atau jaringan deep DNN yang disebut convolutional neural network ini kalau modelnya lihat sampai bisa menjadi cat. Nah ini. Jadi arsitektur dan sebagainya itu di DNN atau di deep learning ini tidak lebih simpel ya. Jadi dia sudah mulai lebih kompleks karena dukungan komputasi yang sudah semakin cepat saat ini. Terutama kalau Anda mau ngoding langsung di Colabs Google itu, Anda bisa langsung mendapatkan 2 prosesor tambahan, bisa menggunakan TPU atau GPU. Tidak seperti kalau yang di lokal, di laptop kita hanya menggunakan CPU ya. Bagaimana deep learning atau deep neural network ini mempelajari atau kita inginnya bahwa dia bisa sebagai algoritma yang digunakan untuk belajar dari contoh-contoh. Nah ini untuk pendekatan yang dulu waktu kita masih belajar secara tradisional ibaratnya ya. Ini kan untuk mengenali car atau mobil, kita menggunakan dulu ada mata kuliah sistem pakar juga ya, dan seterusnya ya. Expert Written Computer Program, jadi menggunakan ciri-ciri dan sebagainya ya. Jadi programmer menuliskan codingnya, kemudian bagaimana kira-kira dia termasuk car atau vehicle atau cup ya, kendaraan, mobil. Ini membutuhkan domain expert, jadi harus ada ahlinya. Time consuming, butuh waktu.
error prone ya biasanya banyak juga salahnya. Not scalable to new problem. Jadi kalau Anda gunakan untuk mengenali selain mobil, biasanya nggak bisa ya. Ini yang traditional approach. Nah, sekarang kalau menggunakan pendekatan deep learning, nah dia kan belajar dari data-data. Nah, data-datanya semakin diberi banyak, dia semakin kaya. Dan dia kalau mau di-extend mudah ya, di easily to extend, mau dikembangkan lagi, dia juga mudah. Speed up with GPU, nah, ini tapi kita kalau pakai lokal tidak merasakan. Ini kalau Anda menggunakan collab-nya Google bisa ini. Dulu ada mahasiswa saya yang mengeluh ke saya, Pak, saya menjalankan komputer saya 3 hari berturut-turut, jadi komputernya nggak berhenti, itu hanya dapat 25% kalau tidak salah. Nah, itu kalau dilanjutin kan berarti untuk 100%, 25 kali berapa? 25% kan dia harus 4 kali 4 baru 100%. Padahal 25%-nya dia butuh 2 hari. Berarti untuk melihat hasilnya, dia harus ngeran komputernya selama 8 hari. Bayangkan ya. Akhirnya saya sarankan dia coba langsung ngoding di Colab saja. Ya, begitu dia ngoding langsung di Colab, dia berapa hari kemudian datang lagi ke saya. Pak, alhamdulillah sarannya tidak sampai sehari, coding saya sudah bisa keluar hasilnya. Caranya ngoding langsung di Colab ya. Itu pengalaman mahasiswa saya yang mungkin sudah bekerja dengan data-data yang cukup banyak ya. Saya sendiri beberapa hari ini komputer saya juga sering hang. Saya mencoba menyelesaikan dengan TensorFlow, dengan arsitektur yang sudah lumayan kompleks pada saat mengenali fitur kan Anda dapat juga di kuliah ACVK ya, analisa citra kan. Sebenarnya kuliah analisa citra Anda gabung dengan AI, Anda gabung dengan machine learning, Anda gabung dengan pengenalan pola, Anda sudah bisa menghasilkan sebuah karya ya. Dan nanti mungkin buat nyicil skripsi. Jadi harusnya kalau Anda nyelesain tugas kuliah itu satu saja, bisa untuk banyak mata kuliah, tapi dengan pendekatan yang berbeda ya. Misalnya untuk ACVK, Anda sama masih mengenali apa gitu ya, emosi. Jadi Anda membedakan wajah orang yang marah dan sebagainya, tersenyum. Itu Anda kenali berdasarkan fiturnya, kemudian itu sudah cukup untuk analisa citra. Kemudian di mata kuliah AI-nya Anda mungkin mencoba beberapa metode, kemudian di machine learning-nya bisa pakai deep learning. Nah, kemudian di mata kuliah pengenalan polanya mungkin Anda bisa extend datanya ya. Variasi-variasi untuk emosi wajah. Seperti itu. Jadi ini cukup perkembangan sudah ditunjang oleh GPU. Nanti Anda boleh coba kalau mau ngoding langsung di Colab, Anda bisa pilih pakai prosesor GPU ya. Oke, mungkin nanti kalau ada yang belum paham boleh langsung tanya saja ya. Mungkin bisa saya tunjukkan juga kalau Anda ini, atau kalau sudah ada yang pernah ngoding di Colab, saya kira banyak tutorialnya di internet ya. Nah, di dalam perkembangannya, deep learning ini sudah mengalami revolusi atau perubahan yang sangat cepat ya, perkembangannya ya. Anda bisa lihat di sini, ini diambil dari Google Trend ya. Ada istilah interest over time. Jadi dari waktu ke waktu semakin banyak orang yang tertarik untuk mengembangkan deep learning ini. Jadi Anda seandainya nanti juga terlibat untuk penelitian memanfaatkan deep learning, saya kira Anda juga akan menambah ini tren bahwa semakin banyak orang yang memanfaatkan deep learning untuk risetnya, sehingga menambah kecepatan revolusi dari deep learning ini ya. Nah, sekarang bagaimana? Nah, dari sisi infrastruktur, nah tentunya kalau Anda memanfaatkan Colab, Anda bisa mengembangkan berbasis GPU, ya, Graphical Processor Unit, yang bisa Anda gunakan untuk mensupport proses dari deep learning-nya ya.
Ini dengan GPU ini semakin orang memungkinkan untuk merealisasikan mesin learning yang cukup besar dan kompleks ya. Kemudian dari sisi data, tentunya data ini sudah semakin dapat lebih di-generate daripada sebelumnya ya. Jadi dia lebih kritis. Jadi artinya data sekarang sudah semakin banyak sekali ya. Jadi Anda cari di internet, bank-bank data juga cukup banyak. Jadi kalau mahasiswa informatika, mahasiswa komputer, kalau skripsi misalnya kesulitan nyari data, bisa menggunakan data-data yang sudah ada di internet ya. Salah satunya misalnya kalau bekerja dengan gambar, nanti Anda bisa pakai, salah satunya pakai Cifar ya. Ada Cifar, ada level 10, 100, dan lain-lain. Kalau bekerja misalnya dengan tulisan tangan digital, angka, tulisan untuk pengenalan angka dengan tulisan tangan ya, itu bisa menggunakan MNIST ya, MNIST ya, dan lain-lain. Jadi data ini Anda nggak perlu bingung, di internet sudah cukup banyak, Anda boleh tinggal di reference, tinggal diacu, Anda memanfaatkan datanya siapa, nanti Anda teliti, kontribusi Anda di mana? Ya Anda boleh sebutkan, misalnya dari sisi algoritma, Anda menemukan sesuatu, jadi dari flowchart-nya kan kelihatan. Misalnya standar flowchart-nya seperti apa, nanti Anda belokkan kemana, sudah jadi kontribusi Anda. Boleh memanfaatkan data yang sudah ada ya. Dari sisi software, wah ini dari sisi software sudah cukup banyak juga software open source untuk framework machine learning yang cukup banyak sekarang saat ini. Jadi era Anda ini sudah luar biasa. Ini nanti di pekerjaan kalau Anda lulus pun kan kalau Anda sudah terbiasa belajar dengan open source, nanti ini akan banyak membantu ya. Misalnya bos Anda nanti ingin melihat bagaimana potensi pasar, dan lain-lain, Anda tinggal ngambil data dari cuap-cuap orang-orang, dari Twitter, dari Facebook, dan lain-lain ya. Kalau nanti Anda bekerja kan mengambil data lewat API, nah ini Anda mungkin nanti bisa gabungkan dengan mata kuliah API juga, pemrograman API ya, Application Programming Interface. Nah, nggak tahu Anda mungkin semester ini juga mengambil mata kuliah pemrograman API, nah dicoba ngambil API-API yang gratis, punyanya Twitter misalnya. Kalau API-nya Facebook mungkin sudah bayar ya. Dan lain-lain, orang-orang dengan pemanfaatan dari data yang diambil dari API tadi, punyanya Twitter dan lain-lain, Anda bisa ngambil datanya. Kemudian dari data itu Anda olah menggunakan algoritma machine learning ini. Nah, begitu ya. Jadi sekarang perkembangannya sudah cukup pesat ya. Nah, salah satunya nanti di framework yang bisa kita pakai, framework machine learning untuk deep learning yang kita pakai, salah satunya mungkin bisa pakai TensorFlow ini ya, atau mungkin bisa Kaffe dan lain-lain ya. Nah, tapi saya kira TensorFlow sama Keras nanti mungkin kita, yang sudah saya pelajari, TensorFlow sama Keras dan cukup lumayan powerful. Nah, perkembangannya juga seperti ini. Kalau dulu di sebelum tahun 90-an ya, atau antara 80-90, perkembangan neural itu sudah hampir nggak ada perubahan ya. Begitu di atas ini sudah luar biasa di atasnya ini. Makanya neural ini kan sudah jadi deep learning ya. Jadi perkembangannya sudah sangat pesat. Sementara pendekatan lain ada di sini, jadi di bawahnya ya. Artinya orang-orang yang memanfaatkan neural dan deep learning itu sudah luar biasa dan menunjukkan akurasi yang semakin bagus ya. Jadi ini kaitannya pemanfaatan data, model untuk mendapatkan akurasi. Artinya menggunakan neural dan menggunakan deep learning lebih bagus akurasinya. Nah, how software write software, bagaimana software menulis software. Ya, ini karena bekerja dengan algoritma pembelajaran ya. Jadi Anda ini mau mengenali, bicara tentang mau menganalisis gambar dan sebagainya dengan memanfaatkan ini, algoritma deep learning ini, sampai Anda bisa bilang, Anda mengatakan ini, anak ini dia lagi ngapain?
Anda bisa dari sistem Anda bisa tahu bahwa anak ini lagi makan kue ya. Dari mana? Ini dari sekian data-data yang banyak ini. Ini ada banyak koleksi data di internet yang boleh dipakai. Orang-orang sudah ngumpulin dari data-data apa saja ada. Anda tinggal pakai, digunakan untuk belajar. Jadi sistemnya Anda bisa belajar, sehingga sistem deep learning ini bisa mengenali anak ini sedang ngapain ya. Oke, dengan demikian computational workload replace handwritten code. Jadi dulu kita mungkin setiap coding harus kita tulis, fungsi kita bikin sendiri semua. Nah sekarang lebih banyak orang sudah membantu memanfaatkan memanfaatkan framework tadi ya untuk membantu kita. Ini jadi algoritma untuk belajar ini sudah sangat banyak, million of trillion of FLOPS. Ini apa ini Anda cari ini rasanya Anda boleh cari di internet ini kata kuncinya ini. Belum saya cek. Ini rasanya kan berkaitan dengan algoritma pembelajaran, sangat banyak sekali, jadi sudah tidak terhitung. Bahkan setiap orang bisa menemukan sendiri algoritma belajarnya. Bisa jadi dari algoritma yang standar atau dikembangkan sendiri ya. Ya sekarang misalnya di blending saja kan sudah banyak sekali turunannya, frameworknya ya, mulai dari TensorFlow, Keras, Pytorch dan lain-lain, Caffe ya, Verilux apa mungkin ini, bukan ya V pakai V ini F. Ya mungkin ada cari di Google ada ini kata kunci FLOPS. Artinya cukup banyak sekali algoritma-algoritma pembelajaran yang bisa untuk membaca data ini sebagai data set ya. Data set itu berarti data latih dan data uji. Ini yang digunakan untuk belajar, sehingga mesin ini memiliki kemampuan seperti manusia untuk bisa mengenali anak ini sedang ngapain ya. Oke, kira-kira seperti itu sekarang. Jadi cara menuliskan, jadi write software ini maksudnya kan Anda bisa lebih cenderung, lebih cepat untuk mewujudkan ide pemrograman Anda. Jadi tinggal dikembangkan dari yang sudah ada ya. Nah, misalnya ini dari tahun 2011 sama 2016, ini 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, ini errornya sudah semakin kecil ya. Nah, sedangkan orang untuk mengenali ya, jadi orang untuk mengenali juga ini. Sedangkan ini untuk mengenali binatang, untuk performance ini errornya masih cukup besar. Humans errornya 5%, 2016 3%. Jadi maksudnya untuk mengenali ya, sistem mengenali ya, performance di dalam mengenali ini gambar binatang ini ya. Jadi errornya semakin lama semakin mengecil, artinya semakin bagus begitu ya. Untuk mendapatkan error yang kecil ya. Nah, pada dasarnya untuk deep learning ini adalah pengembangan dari neural, jadi makanya prinsipnya juga sama. Waktu kita belajar neural kan sama, jadi kata kuncinya adalah di simpulnya, atau bahasa ininya aslinya node, ya node atau simpul. Nah, di dalam node itu ada, ini dia nerima dari masukan, X-nya ini masukan, W-nya ini bobot, X-nya ini masukan, W-nya bobot, kemudian ini W0 X0 ini apa namanya, dia juga bobot dan input, dari mana inputan ini bisa dari input yang lain. Atau ini juga bisa disebut bias kalau inputnya satu ya. Kemudian di sini baru di masing-masing dikalikan dan ditambah biasnya, ini B, dimasukkan ke dalam fungsi, namanya fungsi aktivasi. Misalnya pakai sigmoid dan sebagainya, maka nanti akan dapatlah keluaran dari satu simpul. Nah, ini terjadi kalau simpulnya banyak, ya semua bekerja seperti itu ya. Nah, ini untuk neural.
Jadi fungsi aktivasi yang biasa digunakan salah satunya sigmoid atau relu, tangen hiperbolik dan lain-lainnya. Ini perkembangan neuralnya, termasuk salah satu arsitektur yang cukup terkenal menggunakan CNN, Convolutional Neural Network. Nah, ini diilhami oleh convolve, perkalian matrik convolve. Ini Anda dapatkan di mata kuliah ACVK ya. Analisa citra itu Anda bisa menggunakan konvolusi ya. Matriks konvolusi, matriks A yang dikonvolve dengan matriks standarnya, operator pengalinya itu dikonvolusikan, nanti Anda bisa melakukan proses emboss, sharpening, dan lain-lain itu ya. Itu di neural juga dimanfaatkan untuk membangun sebuah arsitektur jaringan seperti ini ya. Jadi tiap-tiap layernya berisi konvolusi-konvolusi ya. Oke, ini arsitektur yang cukup terkenal dan ini juga banyak pemanfaatannya. Banyak juga mahasiswa yang menggunakan CNN dan sudah pada lulus untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Ini tahun 98 juga sudah dikembangkan. Ini salah satu arsitekturnya, misalnya digunakan untuk mengenali huruf A seperti ini. Ini prosesnya, konvolusi tiap layernya seperti ini. Jadi sebenarnya mengambil fitur goresan tangan ini, tulisan tangan ini, mengambil satu fitur ini, diperbesar ya. Terus diproses, sampai benar-benar tiap-tiap layer ini kan mengambil fitur dari penekanan huruf A ini, sehingga kalau A-nya agak belok-belok sedikit, ini masih tercover oleh simbol-simbol yang lain ini ya, sehingga lebih detail, sehingga huruf A seperti apapun dia masih bisa mengenali bahwa itu huruf A. Ini errornya, nah ini yang menggunakan MNIST, ini yang dikembangkan oleh MNIST ini ya. Ini ada kepanjangannya, Anda cari di internet. Ini yang dikembangkan yang cukup terkenal untuk tulisan tangan ya, angka tulisan tangan. MNIST. Ini arsitekturnya menggunakan CNN tadi. Di setiap layernya ini proses-prosesnya ya, sampai di layer yang mendekati terakhir sudah semakin jelas fitur wajahnya ya. Misalnya digunakan untuk mengenali wajah, ya, mengidentifikasi wajah tiap-tiap orang. Ini dia belajar dari proses layer per layernya. Nah, dengan GPU ini semakin cepat prosesnya ya. Kalau Anda pakai GPU mungkin agak lambat ya. Dan dia ini sudah menggunakan salah satu jaringan yang dikembangkan oleh atau memanfaatkan AlexNet ini. Ini salah satu contoh yang sudah dikembangkan orang ya. Dan pemanfaatannya sudah seperti ini, termasuk yang penunjang, pendukungnya, ya akurasinya sudah semakin bagus. Jadi orang-orang sudah mengembangkan pakai model macam-macam, pakai ResNet, Inception dan seterusnya, VGG. Ini operasionalnya. Nah, proses bagaimana belajarnya, saya kira ya mirip di neural sebenarnya ya. Sampai akhirnya dari layer per layernya bisa digunakan untuk mempelajari sesuai bobot masing-masing. Nanti pada saat pelatihan ini kan setelah dapat bobotnya disimpan, nah waktu uji coba ini, nah nanti dia bisa diberikan data yang lain, dia sudah bisa mengenali. Contoh yang lain misalnya untuk mengenali pohon, kucing, anjing, dan seterusnya ya pada saat pelatihannya seperti apa, ini butuh proses backward, forward dan backward diulang-ulang dari CNN tadi ya, kemudian masuk ke jadilah training model. Nah, ini untuk pengujiannya bisa mengenali ya. Ini diulang-ulang terus sampai dapat yang terbaik. Oke, saya kira ini beberapa data yang bisa Anda pakai di internet. Kalau Anda cari di internet untuk riset bidang deep learning ini, saya kira Anda nggak perlu bingung cari data.
Jadi untuk tulisan angka, tulisan tangan bisa pakai punyanya MNIST, ya, rumusan tulisan apa ini, huruf angka Cina, ada bisa pakai WDB. Untuk gambar-gambar, misalnya punyanya Cifar ada level 10, Cifar 100, dan seterusnya. Untuk iris mata bisa pakai iris. ImageNet ini juga banyak sekali gambar-gambar di sana. Jojo dan seterusnya ini boleh dipakai semua, punyanya orang-orang untuk Anda gunakan, boleh bebas. Yang penting Anda sebutkan sumbernya untuk penelitian Anda ya. Loh Pak, kalau saya nggak mau pakai data yang ada di internet, saya pakai data kita sendiri, wah malah lebih bagus. Misalnya ada mahasiswa saya yang TA menggunakan drone. Jadi dia memanfaatkan drone untuk ngambil datanya, mulai data latihnya, termasuk data ujinya. Ya itu juga boleh, bagus juga. Atau mungkin gabungan, mungkin database yang sudah umum, ya mengenali orang, binatang, pohon, dan sebagainya kan sudah ada dari ImageNet ini misalnya. Kalau Cifar ini mungkin dari binatang-binatang, dan lain-lain. Anda memanfaatkan, kemudian Anda manfaatkan drone untuk terbang, dan dia begitu terbang langsung mengenali berdasarkan model yang sudah ada, bisa saja ya, jadi gabungan. Kan people atau orang-orang yang ngumpul itu mirip-mirip. Kalau dilihat dari udara, nah itu dia bisa mengenali. Bisa menggunakan data gabungan, tetapi realnya waktu diuji coba pakai data sendiri. Ya, boleh ya. Atau full data sendiri juga malah lebih bagus data setnya. Oke, untuk supervised dan unsupervised ini cara pembelajarannya. Jadi metode pembelajaran ada yang supervised, dia butuh data, gambar-gambar contoh. Ada yang unsupervised, ini nggak perlu, tetapi nanti ini biasanya lebih kompleks dari sisi modelnya ya. Ini untuk yang supervised diberi data-data misalnya untuk gambar mobil, car, atau motor. Kemudian waktu diuji, ini untuk data latihnya. Secara umum semua disebut dataset. Dataset itu berisi data uji, yang bawah ini data uji. Atau data latih dulu ya, data latih untuk pelatihan dan data uji untuk pengujiannya. Ini untuk yang supervise. Untuk yang semi ini mungkin dikasih gambar tapi nggak dikasih label ya, unlabel ya, unlabel. Kemudian misalnya car, nah ini testing, what is this? Nah ini nanti baru diberikan apa ya, diberikan definisi-definisinya sendiri. Jadi labelnya nggak dikasih seperti yang supervise. Oke, kemudian proses pelatihan di neural. Jadi biasanya untuk proses yang supervised itu waktu proses mengenalinya dinyatakan dengan cost function untuk bisa melihat proses penurunan error dari iterasi ke 0 sampai iterasi yang terakhir. Nah, metode untuk penurunan errornya bisa pakai gradient descent dan lain-lain ya. Gradient descent, penurunan gradient. Ini salah satu contohnya. Nah, nanti kalau Anda pakai Python menggunakan salah satunya TensorFlow yang apa namanya, proses penurunan gradiennya sudah cukup banyak, bisa pakai Adam, momentum, dan lain-lain. Tinggal dipakai saja, tinggal dimasukkan di coding, nanti Anda sudah bisa langsung menerapkan beberapa teknik optimasi penurunan gradiennya ini ya, penurunan errornya. Termasuk ada teknik backpro ini untuk mendapatkan bobot terbaiknya pada saat proses belajar. Ini untuk proses gradient descent-nya tadi. Ada stokastik, mini batch, ini proses-prosesnya ya. Oke, seperti ini. Ini untuk model datanya. Oke, saya kira ini sudah di-handle oleh sistemnya.
Ya, yang kita yang pakai TensorFlow, nah ini TensorFlow di sini. Jadi TensorFlow ini second generation, generasi kedua deep learning dari Google ya. Dari based on basicnya adalah disbelief framework ya. Disbelief framework. Nah, sekarang jadi TensorFlow ini sangat terkenal. Front end-nya pakai C#, tapi nanti kita bisa running di Python juga ada ya. TensorFlow API ini juga sudah langsung ready dipakai, tapi kita nanti langsung pakai codingnya saja ya. Ini contoh pemrograman basic untuk logistic regression. Nah ini salah satu logistic regression, ini pengembangan dari linear regression atau pengembangan dari regresi linear ya. Jadi regresi logistik, pengembangan dari regresi linear. Kalau regresi linear kan hanya untuk memprediksi, tapi kalau regresi logistik itu outputnya bisa 0, 1, juga antara 0 dan 1. Jadi bisa untuk mengextend kemampuan regresi linear supaya bisa mempunyai kemampuan klasifikasi. Ya. Ini ada di contoh yang saya suruh download minggu lalu ya. Ada regresi logistik. Nah, termasuk menampilkan TensorFlow graph ini penting. Jadi pada saat Anda proses, nanti ada caranya supaya graph-nya ini bisa bisa kita tampilkan juga menggunakan TensorBoard ya, menggunakan TensorBoard. Di TensorFlow graph, jadi nanti Anda bisa mendapatkan abstraksinya ini ya, gambar-gambar prosesnya. Ini TensorFlow graph. Ini jadi seperti ini. Ini nanti ada contohnya kalau Anda mencoba menyelesaikan menggunakan TensorFlow, memanfaatkan TensorBoard namanya. Dan seterusnya bekerjanya menggunakan session, jadi di dalam session itu nanti dibuat proses operasi pelatihan dan lain-lainnya. Ini contohnya digunakan untuk mengenali angka tulisan tangan MNIST ya. Ini pertama harus diimport dulu, dan TensorFlow-nya, library-nya disiapin dulu. Nah, ini untuk data-datanya, dari mulai inputnya, outputnya, biasnya, bobotnya, dan seterusnya. Oh ini outputnya yang ini ya. Yang ini inputnya. Kemudian proses optimizernya menggunakan cross entropy. Tadi kan ada macam-macam, ada Adam dan lain-lain ya. Oh ya, ini yang ini menggunakan cross entropy optimizernya. Dan seterusnya, nah pada saat di session ini dijalankan proses trainingnya untuk mengenali tulisan tangan, angka tulisan tangan. Nah kemudian menggunakan ini TensorFlow protobuf. Ini saya belum pernah memanfaatkan. Kalau yang TensorBoard sudah sih. Ini kalau maksudnya dari client to master di dalam setelah Anda menjalankan session run itu ya, ini Anda bisa bekerja dengan CPU atau CPU ya. Kita biasanya kan pakai CPU saja. Ini tapi kan lebih dalam prosesnya saja ya. Kita pakai CPU ya. Ya ini untuk proses-proses di dalamnya. Ini saya kira langsung kita praktekkan saja ini saya kira. Ini implementasinya, mungkin ada pertanyaan untuk bekerja dengan TensorFlow. Kalau tidak ada, kita lanjutkan bagaimana cara pertama kali Anda menjalankan TensorFlow. Tentunya Anda install dulu kan. Nah, instalasi TensorFlow ini sebenarnya buku saya belum jadi. Saya masih menyiapkan buku untuk deep learning. Ini untuk proses instalasinya atau dokumentasinya Anda bisa baca-baca di sini ya. Ini kalau Anda belajar deep learning dengan TensorFlow. TensorFlow, misal, nah, ini mulai basicnya ada di situ.
sambil menunggu agak lambat. Nanti Anda bisa pelajari di sini. Nah, untuk generasi yang sekarang, kan Anda biasanya kalau baru install, saya nggak tahu Anda lewat Anaconda atau langsung lewat Python IDE. Tapi saran saya kalau langsung menggunakan Python IDE, jangan pakai yang versi terakhir. Yang versi terakhir itu kan 39. Itu ada yang versi 38 terakhir aja ya. Supaya support dengan TensorFlow terakhir. TensorFlow kita kan TensorFlow 2. Ini hanya running sampai ini. Nah, di sini ada penjelasannya. 38. Nih, ya, komputernya agak lambat. Nah, di sini ya. Jadi ini untuk komputer yang 4 bit, dia untuk TensorFlow 2 support di 36 sampai 38. Saran saya pakai Saran saya Anda pakai yang 38, jangan 39 ya. Nanti Anda kesulitan install TensorFlow-nya. Nah, di sini kan kalau Anda download lewat Python ini, sebenarnya yang terbaru kan sudah 39. Download ya. Mana? Sini ya. Jadi kalau Anda langsung lewat Python IDE 39, tapi Anda pilih yang sebelumnya. Nah ini kan 39. Jadi Python yang terbaru ini sudah 39. Tapi kalau Anda pakai 39, nanti TensorFlow-nya Google tadi nggak jalan ya. Ini Anda pilih yang 38. Nah ini di sini ada yang 38. Tapi meskipun 38, coba Anda pilih 38 yang terbaru, yang terakhir. Ini ya, Python 388. Anda download yang 388, nanti Anda install. Next, selesai install, Anda install Jupyter. Mudah-mudahan Anda tidak kesulitan install Jupyter. Nah, kalau Jupyternya sudah diinstal, Anda install TensorFlow-nya ini. TensorFlow 2. Kalau Anda lihat, TensorFlow yang terakhir adalah 241 tuh. Jadi ya ini agak lambat. Nanti akan kelihatan. Jadi Anda cara menginstal apapun ya di library apapun di command prompt-nya. Jangan lupa pakai administrator. Kan pakai pip install spasi TensorFlow. Nah, itu ada. Nanti Anda akan diarahkan ke yang PyPy ya. Jadi cari yang ini, PyPy ini ya. pypy.org. Nanti Anda akan dapatkan versi yang terakhir dari TensorFlow. Jadi kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Nah, jadi TensorFlow yang terakhir adalah 241. Ini tinggal Anda copy di sini, copy to clipboard. Nanti Anda jalankan di command prompt. Ini adalah the last version dari TensorFlow. Dan menurut TensorFlow yang dikembangkan Google ini, dia hanya support sampai Python 38. Jadi kalau Anda ingin install Python, jangan yang 39, meskipun sudah muncul. Anda kan pinginnya yang terbaru kan. Tapi ini ditahan dulu karena Google masih ngembanginnya sampai di 38 ini. Jadi kita pakai yang Python 38. Demikian juga kalau Anda yang install lewat Anaconda kan, di Anaconda yang basic terbaru sudah dia juga pakai 38. Karena dia mungkin antisipasi kalau ada orang memanfaatkan TensorFlow dan lain-lain. Jadi Anda jalaninya lewat CMD, command prompt, run as administrator. Nah, ini ya sudah ya. Di sini tinggal Anda ketikkan tadi install pip install TensorFlow ya. Ditunggu sampai selesai. Ini kalau sudah
pip install, nanti dia akan jalan seperti ini. Ditunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah diinstal, Anda coba lihat pakai pip show TensorFlow ya, untuk melihat apakah sudah terinstall dengan baik. Ini karena punya saya sudah saya install, tinggal saya jalankan yang pip show TensorFlow. Kita tunggu sebentar, dia nanti akan menunjukkan TensorFlow versi berapa yang Anda pakai. Agak lambat laptopnya. Ini anggapannya Anda sudah install semua ya. Ini mudah-mudahan Anda sudah install semua ini. Laptop saya agak lambat jadi nggak bisa ini sambil ini. Ini sudah muncul. Kalau mau dilihat hasilnya seperti ini. Jadi kalau dilihat menggunakan perintah pip show TensorFlow, maka keluar versinya. Jadi punya saya menggunakan version 241. Jadi ini sudah versi TensorFlow yang terbaru dari Google ya. TensorFlow is open source machine learning framework for everyone. Nah, ini jadi kita pakai yang 241. Berarti Anda sudah berhasil install. Nah, nanti Anda bisa memanfaatkan yang kemarin saya suruh download itu buat contoh. Toh. Jadi kemarin kan sudah saya suruh minta download, ngambil dari contoh yang ada di internet. Bukan ini. Yang ini, TensorFlow Master. Itu ada mulai basic, jadi TensorFlow selain dia digunakan untuk machine learning, sebenarnya dia bisa digunakan untuk operasional matematika, statistika dan lain-lain ya. Untuk mata kuliah matematika diskrit, aljabar linear, karena dia cukup powerful ya. Nah, ini kalau Anda download, maka bentuknya seperti ini, ada yang TensorFlow 2 ini ya. Nah, jadi TensorFlow 2 nanti kalau Anda lihat itu kalau Anda install seperti ini. Ini yang TensorFlow 2. Nah, di sini mulai basic-basicnya ada misalnya introduction ini, basic operation. Di basic operationnya ini kalau Anda sudah install, Anda bisa baca dari yang basic. Ini agak lambat sih ya. Nanti Anda coba sendiri untuk menyelesaikan salah satunya untuk menyelesaikan gerbang logika XOR nanti pinginnya. Kemudian Anda simpan grafnya dijalanin di TensorBoard. Inginnya begitu. Nah ini untuk basic tensor operation. Ya kan, jadi Anda bisa pakai cara manggilnya seperti ini. Selain import TensorFlow STF, jadi nanti bisa disingkat pakai TF. Ini yang atas ini diikuti saja. Jadi ini untuk ngambil yang dibutuhkan. Nah, misalnya kita definisikan tensor konstantanya A itu menggunakan TF.constant ini, ABC dan seterusnya. Nah, Anda tinggal jalankan nanti untuk beberapa variasi perintah-perintahnya ya. Ya, seperti ini ya. Termasuk untuk rata-rata, mencari rata-rata di TensorFlow cukup pakai tf.reduceMean, gini ya. Penjumlahan tf.reduceSum. Dan seterusnya. Jadi ini termasuk untuk perkalian matriks ya. Di perkalian matriks kan di TensorFlow Anda cukup pakai begini perintahnya. TF constant menggunakan matmul, multiplication maksudnya kan. Ini adalah mengalihkan matriks 1 dan 2. Dan seterusnya, jadi Anda bisa memanfaatkan TensorFlow untuk tidak hanya sekedar untuk belajar deep learning, tetapi juga untuk menyelesaikan problem-problem di matematika diskrit, aljabar linear, dan seterusnya ya. Nah, saya pinginnya nanti kita demokan Anda menjalankan TensorBoard. Ini sebenarnya juga sudah saya tulis di sini, tapi belum selesai ya. Ini perintah-perintah dasar yang tadi, ada banyak contohnya, tapi ini saya kembangkan dari berbagai macam sumber ya. Oh, ini termasuk optimasi tadi, gradient descent optimizer, dan lain-lain.
untuk proses menjalankan ini ya, penurunan errornya ini. Ini ada gradient descent pakai apa saja. Tapi yang penting lagi, ini contoh untuk membuat, nah ini misalnya untuk menyelesaikan gerbang logika XOR. Ini kita coba menyelesaikan gerbang XOR menggunakan TensorFlow ya. Nah, Anda kan sudah dapat harusnya di mata kuliah yang lain untuk mendapatkan data latihnya dari gerbang logika XOR ya. Kan kalau 0 dengan 0 atau 1 dengan 1, dia harusnya 0, ya kan? Tapi jika berbeda, 0, 1, dia baru 1, 1, 0, baru 1, ya kan? Nah, kalau OR kan ditambah. Kalau OR kan logika OR 0, 0, apa? 0, 0, 1 harusnya 1, 1, 0, 1, 1, 1 harusnya 1 kan? Tapi yang OR. Nah, kalau XOR kan itu dinegasikan lagi ya. Jadi XOR. Ini yang kita pakai yang XOR, di mana XOR ini akan bernilai 1 jika inputnya berbeda ya. Nah, ini kita coba tirukan arsitektur deep learning-nya, yaitu berarti apa sistemnya? Sistemnya adalah 2 input, ya kan, X1 dan X2, dan 1 output, ini Y. Nah, ini kalau digambarkan arsitektur deep learning atau neural network-nya seperti ini ya. Nah, ini arsitekturnya seperti ini. Jadi ini inputnya, ini hidden input node, input layer ya. Jadi lapisan masukan, ini hidden layer, lapisan tersembunyi, dan yang paling luar adalah lapisan output atau output layer. Nah, posisi bobot itu ada di masing-masing ini, garis-garis ini, termasuk biasnya ya. Termasuk biasnya itu juga ada di masing-masing node yang dikalikan dengan 1 ya. Di sini nanti juga ada bias. Nah, ini arsitektur untuk TensorFlow-nya. Kemudian bagaimana menyelesaikannya pakai TensorFlow. Pakai TensorFlow, yang pertama diimport dulu library yang dibutuhkan. Kemudian kita bikin arsitekturnya tadi. Kan tadi ada part 2 dan part 1 untuk proses mendapatkan inputnya ya. Input dan outputnya. 2 input, 1 output, tapi jumlah datanya kan 4 masing-masing ya. Kemudian pertama kali di-generate data random untuk bobot pertama dan kedua, termasuk bias 1-2-nya, dilakukan data random, nanti akan diupdate menggunakan backpropagation ya. Nah, kemudian untuk menghitung outputnya, kita menggunakan transfer function sigmoid, activation function, fungsi aktivasi sigmoid ya. Yang mana ini nanti kita akan gunakan juga untuk memprediksi ya. Jadi nanti menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Tadi ada matmul, matmul kan multiplication, yaitu mengalihkan input dengan bobotnya ditambah biasnya ya. Sehingga ini untuk di lapisan yang hidden dan untuk output layernya di sini, yaitu hasil perkalian di layer output dikalikan bobot di bobot output ditambah bias di layer output ya. Dapatlah prediksinya, keluaran dari TensorFlow-nya, keluaran dari deep learning dengan TensorFlow. Nah, kemudian untuk cost ini ya, untuk gradient descent-nya, penurunan gradiennya, kita misalnya menggunakan cross entropy. Ya, jadi kan banyak pilihannya sebenarnya. Kita pakai cross entropy, caranya tinggal gradient descent learning rate minimize cost. Ini ya. Dengan cara apa? Ini rumusnya adalah pakai rata-rata dari output dikalikan log dari pred-nya dan seterusnya. Ini diikuti aja. Kemudian learning rate-nya, training step-nya dari masing-masing prosesnya. Nah, itu kalau sudah semua, kemudian data latihnya disiapkan. Untuk X-nya tadi ini pasangan datanya 0001, 1011, kemudian output-nya 0110.
Kalau sudah, nah di sini baru kita bikin data awalnya, ya, pakai inisialisasi variabel di TensorFlow, perintahnya seperti ini saja. Kemudian lah kita mulai sessionnya di sini. Nah, kita mulai sessionnya di sini. Sessionnya di sini ya. Kita simpan nanti dengan nama xrlog di folder download. Ini hasil prosesnya untuk grabnya ya, session grab. Karena nanti kita perlu jalankan di TensorBot ya untuk mendapatkan grafik prosesnya. Proses dari ini TensorFlow-nya ya. Sudah tinggal dijalankan mau iterasi berapa sampai 100.000 dan seterusnya dari pasangan data XOR dan Y. Kalau itu sampai selesai, untuk menampung hasil prediksinya, tinggal kita jalankan ses run-nya ini untuk mendapatkan prediksi ini ya. Udah, tampilkan hasilnya. Ini untuk proses XOR. Nanti ada, coba cari di internet juga sudah banyak, termasuk yang Anda download tadi, Anda cari-cari untuk contoh, untuk menyelesaikan gerbang logika XOR ini ya. Ini kalau di sini gerbang logika XOR yang sudah saya kerjakan dengan TensorFlow. Kata kuncinya XOR using TensorFlow. Jadi Anda, ini bisa juga untuk tugas yang ketiga. Jadi Anda cari nanti untuk belajar menggunakan TensorFlow sambil Anda belajar. Saya nggak tahu yang tadi yang Anda download itu selain regresi linear, logistik linear, regresi logistik, apakah ada yang XOR? Saya lupa dapat dari mana. Ini sudah saya custom. Nanti ada penyesuaian. Nah, ini sudah saya custom yang punya saya ya. Saya tambahin sendiri. Untuk menambahkan begini, perintah di Python-nya cukup pakai tanda seru, kemudian nama filenya pakai kurung kotak, kemudian nama keterangannya saja, dan ini posisinya di markdown. Ini ya, baru kalau ini Anda run, jadi gambar. Ini ya. Nah, ini yang program tadi, listing program saya untuk contoh buku saya. Ini bisa dijalankan, tapi ini akan lama sekali prosesnya. Dan ini kalau sudah dijalankan, ini keluar hasilnya seperti ini. Ya, jadi saya kira Anda coba mempelajari TensorFlow dari yang simple ini ya. Nah, ini yang penting. Jadi di sini proses tadi itu kan menghasilkan apa namanya di folder download ini, di download dengan nama xrlog ini, dan ada session grab. Nah, ini nanti yang kita mau jalankan di TensorBot. Caranya gimana? Jadi caranya adalah ini Anda cari ini folder xrlog di hasil setelah selesai proses, Anda cari, kemudian Anda running dari folder yang diingat, yang gampang diingat ya. Kalau punya saya kan, saya misalnya ya, punya saya jalankan, tadi kalau dijalankan dia akan membentuk folder download ini dah. Nah ini xrlog-nya ada di sini. Nah ini karena sudah saya jalankan 2 kali, dia akan muncul 2 kali. Ya. Nah nanti ini, satu folder ini boleh dari download ini ya, biar gampang. Dari download ini Anda copy, Anda pindah di yang paling gampang diingat saja. Misalnya di punya saya di Python ini ya. Ini saya pindah ke Python, download tadi ya. Nah, ini kebetulan yang sudah saya pakai untuk contoh buku. Dipindah ke folder yang gampang diingat, Python, download ini tadi kan. Nah, apa tujuannya? Supaya nanti kalau Anda jalankan tidak lupa. Ini Anda jalankannya kan tinggal ke folder download, dijalankan sesuai itu. Perintahnya kan sesuai perintah tadi. Ini sudah saya jelaskan di sini. Nah, ini. Pakai perintah ini. Ini ya, jadi misalnya Anda pindah ke folder di Python, maka menjalankannya cukup TensorBot. Gini ya, TensorBot.
spasi minus logdir lah, logdirnya diisi yang tadi. Nah, ini contohnya, ini perintah untuk saya pindah ke ini, saya taruh di sini perintahnya. Ini perintah untuk TensorBoard. Ini ya, jadi posisinya kan masih di sini, di C. Ini Anda pindah ke D dulu, D, ya kan? Kemudian pindah ke nama foldernya, tadi kan Python. Nah dari Python ini baru Anda paste, ini CLS saya bersihkan, paste, Ctrl A, ini kalau saya tunjukkan di sini. Nah, gini kan. Jadi perintahnya seperti ini. Jadi caranya Anda jalankan dulu programnya. Programnya ini, kalau Anda jalankan, dia akan membentuk di sessionnya ini, grab namanya, session grab ini. Kemudian Anda pindahkan folder itu di folder yang gampang Anda ingat. Misalnya di D, ya kalau saya tadi di D ini. Nah ini baru Anda jalankan. Ini apa ini? TensorBoard. Oh ini kan kita lagi belum jalan ya programnya. Ini harus dijalanin dulu. Ini saya khawatir lama. Ini diperkecil ininya saja ya. Ininya kita perkecil. Ini jangan sampai buat contoh saja ya. Ini sampai 10 iterasi saja. Ini ada running codingnya. Prediksi XOR ya. Ini masih bintang ini berarti masih jalan. Ini programnya dapat dari mana nih saya tunjukkan supaya Anda bisa praktekkan juga. Diketikkan di Google, kata kuncinya sama tetap seperti tadi. XOR ya. Agak lambat ini. Prediction ya. XOR prediction using TensorFlow 2. Using TensorFlow aja ada. Nah, ini kan banyak sekali ya. Jadi Anda belajar yang paling basic dari TensorFlow dari gerbang logika ini. Ini banyak Anda boleh pilih, cari yang paling gampang saja. Saya lupa yang ini apa yang ini. Ini nih, coba aja ya. Kata kuncinya adalah XOR prediction using TensorFlow. Prediksi XOR menggunakan TensorFlow ya. Nah, ini agak lambat sih laptopnya, tapi Anda langsung bisa coba di komputer Anda. Nah, ini salah satunya solving XOR with, ya ini kan arsitekturnya tadi inputnya 2, di layer kedua juga 2, output node-nya 1 kan, 221 node-nya kan. Nah, di sini sudah pakai Tflon. Kita bukan pakai ini. Jadi kan banyak cara menyelesaikan XOR, jangan yang pakai ini, yang pakai yang TensorFlow aja. Tidak usah disebutin duanya ya. XOR prediction using TensorFlow gitu aja. Nah, nanti Anda akan muncul. Ya, agak lambat. Ini sambil nunggu, kalau ada yang mau tanya boleh. Ini agak lambat soalnya. Ini mungkin dari kata kunci tadi, kalau Anda cari di Google, XOR prediction using TensorFlow. Ini saya ketikkan di sini aja untuk kata kuncinya. Ini ya. Di sini nanti Anda akan dijelaskan malah ada teorinya, kemudian ada gerbang logikanya. Nah, ini gerbang logikanya kan sama seperti punya saya ya.
Ini hasil prediksi dan ininya. Kemudian, nah di sini mungkin lebih jelas. Ini sudah import TensorFlow SFT-nya step by step-nya ya. Gradient desainnya. Nah, di sini loh. Ini kan sudah ada nih placeholder tadi, mulai XY-nya, variannya, gradient design optimization-nya. Nah, ini tinggal Anda copy saja, ini step by step-nya. Oh, berarti ini yang saya ambil di sini. Nanti kalau ada kesulitan, kita diskusikan ya. Ini ada pakai ini, ada di sini kan sudah ada codingnya. Ini kan codingnya sama seperti punya saya tadi loh. Sampai nyimpan di session run-nya ini loh. Oh, tapi ini nggak dikasih writer sama dia ya. Tapi nggak apa-apa, ini nah ini untuk menjalankan ininya. Ini untuk menjalankan XOR-nya. Oke, ini Anda bisa buat belajar XOR menggunakan TensorFlow, pakai ini saja linknya. Kemudian sambil nunggu punya saya tadi, nah ini punya saya sudah keluar hasilnya. Sudah keluar hasilnya. Ini hasilnya. Tapi ini hasilnya kurang bagus karena saya hanya pakai 10 iterasinya biar nggak lama-lama maksudnya ya. Ini kalau di tes nanti akan jelek hasilnya paling. Nah, tapi nggak apa-apa, nggak usah, kita hanya sampai sini aja dulu. Ini kan nanti dibandingkan ini dengan output yang diinginkan kan 0110. Nah, kalau segini kan masih jauh nilai. Tapi nggak apa-apa. Ini saya ingin menunjukkan ini. Jadi Anda tambahkan perintah ini sebenarnya di session. Di bawah session Anda tambahkan perintah ini. Ini kan sessionnya di sini. Jadi kalau Anda nyari dari yang tadi, di sini kan juga ada session. Mana tadi ya? Ada coding namanya session. 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 Nah ini nih ya. Ini ada session. Ada session Anda tambahkan untuk nyimpan. Untuk nyimpan dikasih nama ses atau apa terserah. Dengan tambahan satu. Oh ini ada yang baru masuk kembali. Oh mana? Ada izin masuk tapi nggak ada. Oh nggak ada. Ini ada temennya yang mau masuk, tapi saya cari di sini nggak ada. Apa sudah masuk ya temennya? Ya maaf saya tadi nggak baca ya. Mungkin sudah masuk ya. Ini ada tambahan supaya bisa ke TensorBoard. Ini ada tambahkan writer ini. Ini writer. Ini di bawahnya session. Yang ini tidak saya kasihkan dulu. Maksud saya Anda biar ada usaha. Ini kan sudah hasil custom sedikit. Ada custom sedikit. Dari sini, terutama ini saya tambahkan supaya Anda bisa mempraktekkan TensorBoard. Ya, ini ya. Atau mungkin cari juga ada barangkali ya. TensorBoard. And visualize in, oh pakai ini ya, in TensorBoard. Ini kata kuncinya. Visualize in TensorBoard. Maksudnya ini tadi Sylvia ini sudah, saya lupa linknya. Ini sudah gabungan sebenarnya punya saya ini. Tapi maksud saya Anda ada usaha dulu deh. Anda usaha dulu. Nanti kalau Anda sudah usaha, Anda bisa, mungkin bisa saya kasih. Punya saya ini sudah gabungan dengan yang ada menyimpan sessionnya. Saya lupa contohnya. Mungkin bisa kata kuncinya seperti ini. Maksudnya yang di ini, yang contohnya di CVT apa ini? Ini kan tidak ada nyimpan sessionnya ini ya. Ini ada nggak? Nggak ada kayaknya. Nah, yang tinggal nyimpan di TensorBoard saja. Tapi nggak apa-apa, ini yang penting ini sudah keluar hasilnya.
tinggal ditambahin satu session. Di bawah session, saya simpan namanya writer ini. Nah, ini kalau sudah tersimpan, nanti dicari menggunakan file explorer di folder di mana Anda berada. Yang Anda jalankan tadi di mana programnya? Programnya kan Anda jalankan di sini, download XOR. Coba Anda lihat yang terbaru yang hari ini, 29 ini kan. Ini kita coba pindahkan ke folder D. Kalau punya saya biasakan saya cari di D, download, XOR. Nah ini kan yang lama saya hapus dulu. Ini saya kasih yang barusan belajar. Nah ini kan yang barusan kita jalankan. Kemudian Anda perintahkan yang tadi saya kirim di grup itu, dijalankan. Nah ini ya. TensorBoard logdir alamatnya itu dijalankan di command prompt. Di posisi di mana Anda pindahkan datanya. Ini kalau saya kan saya pindahkan di D Python. Ini Anda jalankan. Wah ini saya agak aneh ini. Sebentar, ini mungkin saya ganti ininya kali ya. Is not recognized TensorBoard-nya. TensorBoard, oh ya ini maksudnya dihapus ininya, cukup pakai, ini ngopinya pakai sini, jadi yang ini di kopinya. Nah, ini dihapus dulu aja, CLS. Nah, TensorBoard di sini. Nah, ini Anda jalankan di sini ya. Di folder D Python, di tempat Python tadi, baru Anda jalankan TensorBoard logdir. Ditunggu sampai dia muncul. Sampai, ini ada pesan seperti ini, nanti ada perintah di bawahnya. Kita tunggu, ini belum selesai. Mungkin sambil nunggu, kalau ada yang tanya, boleh ya. Ini tadi saya nggak lihat temennya ada yang keluar, terus balik lagi. Sudah nggak ada ya. Ini sambil menunggu perintah TensorBoard. Nah, ini kalau sudah, Ctrl A, Ctrl C, Anda jalankan di sini biar tahu hasilnya. Nah, ini jadi perintah yang tadi ini, TensorBoard logdir. Logdirnya ini saya ambil dari session tadi, yang saya simpan. Kemudian kita pindah ke folder dpython misalnya, baru kita jalankan TensorBoard-nya ini. Nah, maka dia akan ada seperti ini, nanti di paling bawah sendiri ada akan muncul. Nah, ini run, ini jalankan ini maksudnya ya. Jalankan ini tinggal kita copy. Jalankan di browser maksudnya ya. Jalankan di browser sini. Ctrl V, tunggu sebentar. Nah, ini buat tambahan, ini penting. Jadi kalau Anda nanti skripsi atau tugas akhir, kalau disuruh nampilin proses grafnya, itu bisa, ini bisa untuk melengkapi data. Ini namanya TensorBoard ya. Tunggu, ini agak lama prosesnya ya, tergantung laptopnya ini. Ini laptopnya sudah waktunya ganti. Nah, ini sudah keluar loh. Jadi ini kelebihan dari Anda belajar TensorBoard atau belajar TensorFlow. Nanti Anda akan dapatkan alur risetnya. Jadi step by step-nya. Bentar, ini besarinnya pakai apa ini? Ini mouse saya kan. Ini mouse saya anunya rusak. Jadi besarin stand biasa gini aja ya. Nah, nggak terlalu kelihatan jadinya ya. Ini mouse-nya. Ini mouse saya tengahnya yang buat trackbar itu rusak. Ini tapi kelihatan mungkin dari tempat Anda tuh. Gambar ini ya. Nah, sayang ini. Ininya. Mouse yang untuk biasanya kan pakai roll di tengah itu untuk besar-besarin ya ini. Ini nggak bisa dibesarin.
Ini tapi intinya Anda bisa lihat, ini bisa diambil untuk ditaruh di nanti di kalau Anda ngerjain skripsi ya ini dijadiin dasar ininya. Nah, ini proses-prosesnya ya, gradient descent-nya dan sebagainya. Wah, ini mouse saya nggak bisa besarin ya, besarinnya lewat mana ya? Aneh ya. Ini mungkin kalau dicetak nggak bisa kali ya. Dicetak kan ambilnya kayak gitu juga. Ini saya juga masih mencari cara biar kelihatan view besar. Tapi ini mouse saya yang tengah. Oh ini masih seperti aslinya tapi ya. Ini harusnya klikan yang apa untuk membesarkannya kan kalau pakai mouse itu yang tengah. Ini kebetulan mouse saya yang tengah rusak. Jadi nggak bisa ini. Tapi Anda sudah secara umum bisa kelihatan loh. Ini adalah proses dari yang pertama sampai terakhir. Tadi kan saya cuma 10 iterasi saja. Ini sudah bisa Anda lihat namanya adalah TensorBoard graph ini, dari session graph-nya. Nah, ini usahakan Anda bisa seperti ini semua karena ini penting. Jadi ini salah satu kelebihan TensorBoard, kelebihan TensorFlow ya. Jadi kelebihan TensorFlow karena ada TensorBoard-nya ini sehingga Anda bisa melihat proses yang ada di dalamnya. Nah, ini saya jelasin di sini sih. Kenapa kita harus pakai TensorBoard? TensorBoard kelebihannya ya. Jadi grafik komputasi TensorFlow dengan TensorBoard ya. Grafik komputasi TensorFlow dengan TensorBoard. Nah, ini untuk metrik pengukuran dan visualisasi, ini kan kita perlu selama alur kerja pembelajaran mesin. Nah, ini kan Anda bisa divisualisasikan hasil proses yang kita jalankan tadi. Ini kelebihannya kalau Anda menggunakan TensorFlow yang memiliki TensorBoard. Nah, itu tadi ya. Cuman ini mouse saya nggak mouse saya yang tengah ini harusnya bisa di view gitu. Atau ini ada, oh ini ada apa pertanyaan? Magnifier untuk apanya? Memperbesar. Magnifiernya di mana? Saya ini juga baru belajar TensorBoard-nya ini. Magnifiernya di mana? Anda ngasih tahu. Jadi ini pilihan-pilihannya belum saya cobain semua ya. Tapi ini saya kira sudah cukup lumayan. Oke, tapi saya kira ini sudah cukup memberi gambaran. Nanti Anda lakukan hal yang sama. Langkah pertama Anda bisa mencoba program pengenalan pola gerbang XOR sederhana. Bisa pakai ini, yang blok ini. Ya kan? Ini kan sudah lengkap dan sudah keluar hasilnya. Ini hasilnya juga sudah ada, ini kan hasilnya. Nanti Anda tambahi sedikit skrip untuk membandingkan dengan yang diharapkan, untuk menghitung root mean square error, rata-rata kesalahannya ya. Itu pengembangan aja. Tapi yang penting Anda tambahkan TensorBoard-nya. Di sini nggak ada sih, yang ini saya lupa dapat dari yang lain, contoh yang lain sudah saya gabung. Tapi itu buat ini dulu deh, buat PR dulu, sampai Anda bisa ngeluarin TensorBoard-nya ini. Cuman saya kok saya lupa nyari dulu. Ini sudah gabungan soalnya. Visualisasi using TensorBoard-nya ini gabungan, cuman saya lupa linknya. Anda cari sendiri kan banyak di internet saya kira. Sekalian Anda belajar ya. Saya kira begitu untuk hari ini kita sudah menyelesaikan contoh menyelesaikan permasalahan sederhana yaitu gerbang logika ini. Gerbang logika XOR ya untuk menirukan gerbang logika XOR yang ada di sini. Nah, ini XOR-nya seperti ini, tabel kebenarannya. Nah, dari tabel kebenaran ini bisa digunakan untuk pola dia dari input ke output-nya sampai dia bisa belajar mendapatkan bobot dan bias terbaiknya, kemudian disimpan. Nah, di dalam sesi perlu disimpan sessionnya
nanti Anda bisa tampilkan sisinya dalam bentuk graph ini ya. Mungkin ada pertanyaan? Untuk ini tugas ketiga berarti ya. Tugas ketiga, belajar membuat TensorBoard menggunakan TensorFlow untuk penyelesaian gerbang logika sederhana XOR gitu. Itu Anda coba dulu sampai selesai UTS. Minggu depan kan UTS, kan mungkin minggu depannya lagi. Nanti baru kita bahas kalau Anda dan belum bisa. Jadi jangan khawatir, nanti semua harus bisa ini, karena ini penting untuk menunjang salah satu skripsi Anda nanti. Kalau keluar grafiknya begini kan bagus ya. Ini namanya session graph dari TensorFlow untuk mendapatkan visualisasi dari komputasi yang ada di dalamnya pada saat proses learning ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh ini apa ini? Pak, apakah nanti rekaman? Oh, ini rekamannya nanti biasanya saya taruh di channel ya. Tadi terputus-putus, rekamannya biasanya saya taruh di channel YouTube saya, cuman nggak tahu bisa cepet nggak ya. Mungkin karena saya nunggu anak saya tidak repot. Jadi nanti nguploadnya nunggu anak saya biasanya. Tapi pada intinya ini step by stepnya saya urut lagi ya. Saya urutin lagi, jadi Anda belajarnya saya kira dari sini aja, ini yang lebih gampang. Anda pelajari dari sini, ini TensorFlow untuk menyelesaikan gerbang logika XOR kan. Nah ini Anda step by stepnya Anda copy, jadi ini tinggal di copy-copy aja. Ininya step by stepnya di sini Anda harus sabar, ini Anda copy, Anda jalankan. Nah, nanti kalau misalnya misalnya ada error, Anda ada penyesuaian. Salah satu penyesuaiannya adalah, ini saya tunjukkan yang tadi. Nah, salah satu misalnya Anda kan pakai ini toh, Anda pakai TensorFlow 2. Nah, sementara mungkin di situ TensorFlow 1 biasanya di TensorFlow 2 ditambahkan perintah ini compact ya, jadi jangan langsung misalnya gini. Ini saya ambil ya ini salah satu contoh ya, bla bla bla. Ini penyesuaian ya. Penyesuaian misalnya Anda dari contoh download kebetulan pakai TensorFlow 1 supaya jalan di TensorFlow yang terbaru. Di TensorFlow 2 caranya ini. Jadi kalau di TensorFlow 1 kan bentuknya ini nggak ada ini. Nah, ininya nggak ada ini. Nah, gini loh. Ini kan fungsinya bla 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 di sini kan. Kan kayak gini. Nah, nanti Anda tambahkan ini supaya jalan dikasih compact V1 ini. Ini V1 ini kan versi 1 sebelumnya toh. Nih, tambahkan ini. Tambahkan perintah ini. Setelah TF ini loh, ini kan aslinya sini tambahkan TF. Lanjutannya kan sama. Ini kan lanjutan fungsinya. Mungkin ada pertanyaan, ini penting ya, karena Anda belum nyoba, tapi nanti kalau Anda coba, dia error, ini caranya. Perintah. Anda coba dulu deh. Jadi ini kata kuncinya seperti ini, tinggal ditambahkan compact V1 di setiap ini, setelah TF-nya ya. Kan ini tadi TF placeholder misalnya, dirubah menjadi TF compact V1 placeholder. Selalu ditambahkan compact V1. Itu rahasianya, supaya bisa jalan. Ini saya tunjukkan di sini. Ini mungkin perintahnya tidak terlalu persis. Di TensorFlow 2 kadang perlu ditambahkan disable eager, tapi ini kalau nggak ada error, nggak usah. Tapi kalau misalnya keluar error, tambahkan jika error karena eager, ini.
kan sebenarnya di TensorFlow 2 itu sudah dikembangkan, sudah menggunakan eager execution ini ya. Itu terpaksa kita disable. Nah, nggak apa-apa jika mungkin error karena menjalankan versi 1 di Tensor 2, pakai ini perintahnya. Nah, ini perlu ditambahkan. Ditambahkan ini. Ini terus, apa lagi? Udah yang lain-lain kan, nah misalnya ini ya, TF compact V1 placeholder. Mungkin Anda yang aslinya tadi, di sini, sini ya, Silva ya. Ini Anda masih pakai V1. Di sini masih TF placeholder loh. Ini saya kopikan dari yang ada di internet, nanti Anda pasti nggak jalan kalau nggak disesuaikan. Ini kan, ya kan, ini masih TF placeholder semua. Ini TF placeholder, nanti Anda tambahkan TF compact V1 placeholder. Udah dijamin jalan untuk TensorFlow 2. Oke, ini jadi yang punya Anda dari sini, yang saya suruh kasih dari link ini nanti akan error. Errornya tidak support untuk TensorFlow 2. Caranya ditambahkan compact V1 di setiap setelah TF. TF ini kan TensorFlow tuh. Seperti itu, ini saya copy, saya taruh di grup biar nanti kalau Anda ada menemukan error, Anda selesaikan seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan? Agak ini ya, kalau kita di kelas mungkin langsung praktek, saya bisa lihat Anda kerja. Ini saya kalau online begini, kan saya nggak tahu Anda yang sudah ngerjakan atau tidak. Ini makanya saya bikin agak trouble solving sedikit. Jadi kita tunjukkan, tapi mungkin ada yang harus disempurnakan. Nanti cara penyempurnaannya kan saya sampaikan di kelas seperti ini tadi. Jadi ini kalau error, misalnya kalau nanti error karena perubahan versi, ini versi 1, supaya jalan di versi 2, Anda cukup menambahkan setelah TF, compact V1 begini. Nanti insya Allah dijamin jalan. Nah, kemudian supaya jalannya itu nanti bisa disimpan, sessionnya ditambahkan, tadi sudah saya taruh di bawah session, ditambahkan writer misalnya, nama writernya sih bisa diganti-ganti. Ini ya, di bawah sessionnya ini ditambahkan satu perintah ini. Nah, ini kan Anda sudah ada di contoh yang saya kasih link tadi kan sudah ada session ini, TF session as session ini loh ya. TF session as session, nah ini nanti sessionnya ini ditambahin writer. Ini disimpan supaya nanti grafnya muncul di TensorBoard seperti ini. Ini kan sudah keren ya. Nah, jadi Anda kalau bisa sampai nampilin TensorBoard, nanti kalau belum bisa ya kita ulangi lagi yang akan datang. Ini harus sampai bisa karena ini penting. Nanti Anda sudah bekerja dengan TensorFlow yang macam-macam, nanti kita kehilangan sesuatu yang paling penting dari TensorFlow, di mana TensorBoard ini kan salah satu penting untuk memvisualisasikan prosesnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini apa ini? Step by step-nya ya, jangan lupa tadi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau kita langsung ngoding di Google Colab ya. Colab itu harus install library apa atau tidak, Pak? Tidak, tinggal dipanggil. Jadi kelebihannya kalau Anda jalankan langsung di Colab, tidak perlu nginstal. Jadi misalnya ya, ini jam berapa ini? Nanti agak kelamaan. Nanti Anda, kan intinya di Colab Google Colab, di Colab Google, Colab Research, ada risetnya, Colab Research Google, ya kan? Itu nanti tidak perlu
Cuma nanti kan yang repot datanya Anda taruh dulu di Grab. Jadi Anda upload data-datanya yang mau diproses, tapi kecuali datanya yang bikin ya. Kalau datanya yang bikin seperti ini, ya enggak. Ini kan untuk ini kan nggak perlu ngambil data. Tapi misalkan nanti Anda perlu untuk mengenali gambar punya Anda sendiri yang ditaruh di folder, nah itu gambarnya harus dipindah ke Grab. Tapi kalau Anda seperti ini untuk mengerjakan XOR ini, kan datanya di-generate. Nah ini nggak perlu. Cukup dipanggil TensorFlow-nya. Cuman ini laptopnya. Ini laptop saya agak termehek-mehek. Nah ini ya. Ini sebenarnya sudah langsung bisa Anda ngoding di sini. Jadi kalau saya panggil dia jalan, ya berarti sudah selesai, nggak ada masalah. Nah, jadi kan import TensorFlow dah. TensorFlow as TensorFlow FT ya. Shift enter. Kita tunggu aja. Kalau dia keluar putar-putarnya itu nggak error, berarti kan tidak perlu diinstal. Karena dia sudah disediain sudah terinstall di servernya Google. Nah, ini kan, ini sudah keluar angkanya toh. Berarti apa? Berarti library TensorFlow ini sudah ready di servernya Google. Jadi Anda tinggal pakai saja. Oke ya. Ini sudah langsung jalan ini di collab. Nanti Anda bisa simpan, ditaruh di drive Anda, supaya Anda bisa running lagi waktu-waktu yang akan datang. Seperti itu, jadi tidak perlu Anda install library-nya, berbeda dengan di laptop. Kalau di servernya Google, sama Google sudah dibuat semuanya. Mungkin ada pertanyaan lain atau masih belum jelas? Pokoknya pesan saya TensorFlow diusahakan bisa sampai TensorBot ya, sampai TensorBot, bot. Susah ngomongnya. TensorBot untuk memvisualisasikan prosesnya ya. Ada lagi? Ini tadi ya, kalau yang di collab. Mungkin kata kuncinya saja ya. Jadi waktu Anda mencari di sini XOR prediction using TensorFlow and visualize in TensorBot, dan memvisualisasikannya di TensorBot. Itu kalau ada. Kalau nggak ada ya visualisasi using TensorBot gitu. Visualization TensorFlow using TensorBot gitu. Visualization, oh ini ada nih ya. Ya saya tadi kata kuncinya pakai visualization TensorFlow using TensorBot. Berarti ini saya biar nggak salah. Jadi saya kira Anda tinggal mencoba kata kunci yang lebih tepat, visualization TensorFlow using TensorBot. Nah, di sini nanti ada penjelasannya, TensorBot visualization ya. Ini penting sekali. Nah, ini kan, jadi di sini ada panduannya. Nanti Anda bisa melakukan teknik-teknik ini sampai menampilkan visualisasinya. Ini sebenarnya bagus sekali visualisasinya, bisa nampilin gambar, graf, dan lain-lain. Ini penting nanti kalau Anda bikin paper, jurnal, dan lain-lain untuk syarat lulus. Ini cukup disenangi orang kalau bikin paper ada. Oke, sampai di sini dulu barangkali ya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Belum ada, Pak. Belum, ya sudah. Berarti tugas yang ketiga, saya nggak tahu nanti setelah UTS barangkali kita coba, kalau Anda kesulitan, kita akan coba ulangi beberapa. Jadi pada intinya yang ketiga ini adalah bagaimana Anda mencoba belajar deep learning menggunakan salah satu framework yang cukup terkenal namanya TensorFlow yang dikembangkan oleh Google, dan sekalian nanti bikin studi kasus Anda untuk menirukan gerbang logika XOR, dan sekalian memvisualisasikan prosesnya menggunakan TensorBot ya.
Mudah-mudahan ada yang bisa mencoba dan menunjukkan di grup barangkali capture-nya. Kalau ada yang sudah berhasil, nanti biar kita sama-sama belajar ya. Saya kira demikian pertemuan hari ini. Selamat belajar machine learning, terutama deep learning yang menggunakan framework TensorFlow dan sekalian memvisualisasikannya di TensorBoard. Saya kira demikian, semoga pertemuan kita bermanfaat. Nanti rekamannya ditunggu saja, mungkin biasanya Sabtu Minggu ngerjakan. Tapi nggak tahu kalau bisa cepat, nanti saya coba minta tolong biar cepat di-upload, biar yang ketinggalan bisa mengikuti. Saya kira demikian, terima kasih kehadirannya, dan saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.